1358. Adril tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Yuna, senang berkenalan denganmu. Seperti yang diharapkan, Yuna langsung memahami apa maksud Adril hanya dengan beberapa kata. Kamu, kalian, kata Dylan. Saat ini, mata Dylan membelalak. Dia sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Dari perkataan Helen, Yuna merupakan wanita yang suci dan galak dengan temperamen yang buruk. Dylan sangat menyukai Yuna, jadi dia tidak terburu-buru dan akan merencanakan sesuatu untuk memenangkan hatinya. Siapa sangka Yuna tergoda oleh beberapa perkataan rayuan. Lelucon seperti apa ini? Apa dirinya terlalu berlebihan waktu itu, sehingga membuat Yuna tidak tertarik dengannya? Adik junior Yuna, kenapa kamu? Kata Helen terkejut. Perubahan Yuna terlalu besar. Namun saat ini Yuna malah berkata dengan dingin, kakak senior, Leo adalah adik juniorku. Kamu jangan menipu orang sendiri, kalau kamu berani, tipulah orang lain. Yuna tidak terlalu menyukai Helen sejak awal dan dia hanya berpura-pura saja. Sekarang dia sudah menemukan Adril, jadi dia tidak perlu lagi berpura-pura dan akan bersikap apa adanya. Adik junior Yuna, kamu harus pikirkan bagus-bagus, ini adalah keluarga Dumin. Kak Dylan adalah putra sah keluarga Dumin. Leo dan kamu hanya orang dari Sageru, aku demi kebaikanmu. Kata Helen. Helen cemas bahkan merasa sedih. Menurutnya kebaikannya sudah disalahartikan. Yuna tertawa dingin, kakak senior Helen, dari awal hingga akhir, itu hanya pemikiranmu saja. Aku juga dipaksa olehmu. Lebih baik kita jelaskan semua ini. Kamu selalu mengatakan bahwa Leo hanya akan menyerah kepada orang yang berkuasa. Tapi menurutku, orang yang selalu menyerah kepada orang yang berkuasa adalah kamu, kata Yuna. Setelah selesai berbicara, Adril bahkan merasa malu karena Helen. Kebohongan tidak akan menyakiti orang, tetapi kebenaran adalah pisau paling tajam. Meskipun Helen tidak mengakui, tetapi dia selalu bekerja kepada orang yang berkuasa dan dia selalu memandang rendah siapapun. Leo, suatu hari nanti akan kubongkar semua perbuatanmu. Biar semua orang bisa melihat wajah aslimu. Kata Helen. Helen terlalu lama berpura-pura, jadi mungkin dia juga berhasil menipu dirinya sendiri, sehingga dia menjadi marah karena merasa difitnah. Ayo pergi, ajak Adril ke Yuna. Adril tidak ingin menghiraukan mereka. Tidak ada hal yang lebih penting dari melepas rindu dengan Yuna. Namun saat itu, Dylan malah melangkah maju dan menghentikan Adril. Lalu dia berkata dengan wajah muram, siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku meminta kerjasama kamu dalam penyelidikan ini. Apa kamu nggak dengar? Baiklah, jadi apa yang harus aku lakukan untuk penyelidikanmu? Kata Adril sambil tertawa. Sangat mudah, kata Dylan. Lepaskan semua pakaianmu dan pegang kepalamu dengan kedua tanganmu di sini. Aku ingin lihat apa kamu membawa senjata. Kata Dylan mencibir. Yuna segera marah, Dylan, kamu terlalu berlebihan. Berlebihan? Tanya Dylan tak acuh. Lalu, dia berkata kepada Helen, apa menurutmu aku terlalu berlebihan? Helen mengerutkan keningnya. Tindakan ini memang sedikit menghina. Namun, karena itu Leo. Yang terpenting saat ini adalah memadamkan api amarah Dylan. Helen berkata dengan tenang, ini adalah prosedur untuk mencari tersangka. Adik junior Yuna, diamlah kalau kamu nggak mengerti. Mendengar perkataan Helen, Dylan setuju dan menatap Adril dengan senyuman sinis, lalu berkata, benar apa yang dikatakan kakak seniormu. Leo, mengapa kamu nggak mengikuti perkataan kakak seniormu? Adril meliriknya sejenak dan berkata, maukah kamu dengarkan saranku? Lebih baik jangan lanjutkan penyelidikan ini. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu memohon belas kasihan untuk pembunuh itu. Kata Dylan. Dia mengerutkan keningnya sambil memperhatikan Adril sejenak, tiba-tiba ekspresinya berubah, dia mendekati dan mengancam Adril, katakan. Apa kamu pernah melihat pembunuh itu? Iya, aku pernah melihatnya, jawab Adril sambil menganggukkan kepalanya. Lalu dia menunjuk ke gedung kepala akademi dan berkata, kepala akademi yang membunuhnya.
Datang dan carilah dia. Dylan terkejut, lalu marah besar, berani sekali kamu mempermainkanku. Cari mati. Tanpa ragu dia langsung menyerang Adril dengan satu pukulan.